Beijing meningkatkan keamanan sidang 2 sesi, menggusur 600.000 migran dan cuti polisi dibatalkan. Partai Komunis China akan mengadakan sidang 2 sesinya minggu depan. Para pembangkang dan pembela hak asasi manusia di Beijing dan tempat-tempat lain telah dipekerjakan atau diliburkan secara paksa oleh pihak berwenang. Saat ini, sekitar 600.000 migran diusir dari wilayah perkotaan utama Beijing. Selain Beijing, beberapa provinsi lain juga telah mengaktifkan mode pemeliharaan stabilitasnya. Jurnalis independen Beijing, Gao Yu, mengkonfirmasi kepada Radio Free Asia pada tanggal 28 bahwa Xi Jinping telah ditugaskan pada tanggal 27. Pembangkang China Chifeng juga memposting di platform media sosial X Twitter yang menyatakan, "Ini musim turis lagi dan saya harus meninggalkan Beijing untuk melakukan perjalanan, istirahat sementara dari Twitter. Saya akan bertemu dengan teman-teman setelah kembali ke Beijing." Dia mengatakan kepada Radio Free Asia, "Keamanan Nasional telah memberitahu saya bahwa saya akan dibawa jalan-jalan sampai akhir sidang 2 sesi pada tanggal 29. Departemen terkait telah datang ke rumah untuk memberitahu saya. Dalam beberapa hari, mereka akan mengajak saya jalan-jalan, yang berarti selama sidang 2 sesi Beijing. 2 orang dari Keamanan Nasional akan mengantarku berkeliling Provinsi Guizhou. Mereka tidak memberitahu saya berapa lama waktu yang dibutuhkan." Menurut Radio Free Asia, para pembangkang, pembela hak asasi manusia, dan pembuat petisi di Beijing, Hebei, Jiangsu, Wuhan, dan Guizhou telah dikontrol ketat oleh polisi setempat. Beberapa di antaranya menjadi tahanan rumah, beberapa dibawa berlibur secara paksa, dan yang lainnya dilarang bepergian. PKC tidak hanya mengambil langkah-langkah pemeliharaan stabilitas terhadap para pembangkang dan pembela hak asasi manusia tetapi juga tampaknya tidak mempercayai polisi, dengan ketat membatasi wilayah patroli mereka untuk mencegah melintasi perbatasan. Gao, seorang pembela hak asasi manusia di Beijing, mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa polisi di berbagai distrik di Beijing telah dibatalkan cutinya selama sidang 2 sesi tersebut, dan anggota komite komunitas bekerja sama dengan patroli polisi mengawasi orang asing yang datang dan pergi. Namun, mobil polisi di setiap distrik di Beijing hanya dapat beroperasi di dalam yurisdiksinya dan tidak dapat meninggalkannya. Hanya mobil plat biru dari Biro Keamanan Publik Distrik yang dapat melintasi distrik, dan mobil kantor polisi juga tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah yurisdiksinya. Ini cukup ketat. Aspek penting dari tindakan keras ini adalah pembentukan jaringan pengawasan komprehensif yang disebut Skynet, yang melibatkan pemeriksaan identitas di pusat-pusat transportasi utama dan jalan raya untuk mencegah perjalanan yang tidak diinginkan. Selain itu, ada laporan perjalanan paksa bagi para pembangkang, serta rumor tentang PKC yang secara khusus menargetkan profesional hukum, cendekiawan, dan aktivis dengan membatasi perjalanan mereka. Menurut Voice of America, Shanghai, Chengdu, Hunan, dan tempat-tempat lain juga menjadi wilayah utama bagi upaya pemeliharaan stabilitas otoritas. Teknik-teknik seperti penyadapan telepon, penyadapan pemohon, dan pemenjaraan semuanya telah dilakukan. Dapat dipahami bahwa beberapa pemohon dan pembela hak asasi manusia di Shanghai yang dicegat oleh pihak berwenang dikirim ke pulau-pulau terpencil seperti Changxing dan Chongming untuk dipenjarakan.